Bab 1315. Ini sedikit canggung. Setengah hari kemudian, Mileye keluar dari aula reinkarnasi. Dia tampak segar dan memiliki senyum lebar di wajahnya. Adelina Ye dan Amel memandang Mileye, dan Amel tersenyum, berhasil. Mileye mengangguk, berhasil. Amel tersenyum kecil, selamat. Kamu memiliki 2 jenis segel dewa, yang sangat langka di Daoting. Mileye berkata dengan lembut, Nona Amel, aku mendengar kamu berbicara tentang Daoting sebelumnya, kekuatan macam apa Daoting ini? Amel tertawa dan berkata, itu kekuatan yang sangat-sangat kuat, dan semuanya adalah penjaga kebenaran agung. Mileye berkata dengan suara yang dalam, apakah aku juga dianggap Daoting sekarang? Amel sedikit tersenyum, secara teoritis ya, karena kamu juga penjaga kebenaran agung, tetapi kamu harus dianugerahkan oleh orang dari Daoting. Dan baru saja aku mendengar dari Nona Adelina mengatakan bahwa kamu menyelamatkan bunga Bian di jembatan Naihe, kan? Mileye mengangguk. Amel berkata dengan lembut, kalau begitu, kamu mungkin tidak bisa menjadi anggota Daoting. Mileye bertanya, wanita itu? Amel tersenyum dan berkata, itu bukan wanita biasa. Dia memiliki status yang sangat mulia dan memegang posisi penting dalam Daoting. Jika dia tidak setuju, maka yang lain tidak akan berani melawannya. Mileye berkata, apakah Nona Amel tahu apa yang dia lakukan? Amel mengangguk, aku tahu. Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, jika adalah orang-orang seperti ini, bahkan jika mereka memintaku untuk bergabung, aku tidak akan bergabung. Amel memandang Mileye, itu salah. Dalam kekuatan apapun, ada orang baik, tetapi ada juga orang jahat. Di Daoting, ada beberapa orang jahat, tetapi ada juga banyak orang baik. Mileye tersenyum dan berkata, benar, Nona Amel, namun saat dia bersikap seperti ini, apakah tidak ada seorang pun di Daoting yang menghentikannya? Amel menggelengkan kepalanya, tidak ada yang akan menyinggung perasaannya karena roh bunga kecil. Berbicara tentang ini, dia berhenti, lalu menatap Mileye, kecuali kamu. Mileye tersenyum, aku tidak tahu siapa dia. Amel terkekeh dan berkata, penyebab kejahatan telah dilakukan dan tidak dapat diubah. Mileye memandang Amel, Nona Amel, apakah kamu juga seorang pelindung Tao? Amel menggelengkan kepalanya, aku tidak termasuk, tapi aku juga orang dari Daoting. Daoting. Setelah Mileye merenung sejenak, dia berkata, ayo pergi. Dia tidak lupa bahwa tujuan datang kali ini adalah untuk air suci Huang Kuan. Mereka bertiga melanjutkan perjalanan mereka. Di tengah jalan, Amel menunjuk ke kejauhan, 100 mil di depan adalah kuil teratai. Mileye sedikit penasaran, kuil teratai. Adelina Ye tiba-tiba berkata, itu milik Iglonan, yang berspesialisasi dalam menyelamatkan hantu. Iglonan. Mendengar ini, kelopak mata Mileye berkedut, dia melihat sekeliling, dan berkata, mengapa kita tidak memutar saja? Amel memandang Mileye dan berkata sambil tersenyum, kudengar kamu menghancurkan dunia Elysium. Mileye berkedip, ayo jalan memutar. Amel menggelengkan kepalanya, jika kamu mengambil jalan memutar dari tempat ini, kamu harus menyeberangi Gunung Jinji, dan akan memakan waktu lebih lama untuk sampai ke kota Fedu. Saat dia mengatakan itu, dia menatap Mileye dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir tentang Master Iglonan, karena Iglonan sudah lama tidak muncul di altar teratai untuk menyelamatkan jiwa orang yang sudah mati. Mileye sedikit bingung, mengapa? Amel berkata dengan lembut, sekarang urutan reinkarnasi kacau, dan tidak banyak jiwa bersalah yang datang ke dunia bawah. Oleh karena itu, Iglonan sudah lama tidak muncul di kuil teratai.
Jadi, kamu tidak perlu khawatir akan bertemu dengannya. Saat dia mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Di masa lalu, banyak jiwa ingin bertemu Iglonan, karena begitu mereka diselamatkan olehnya, bahkan dosa yang paling serius pun dapat dihapuskan, dan kemudian bereinkarnasi menjadi kebaikan. Dan, jika kesempatan itu datang, mendapatkan berkah dari dharmanya, membentuk hubungan yang baik, maka masa depan kehidupan selanjutnya tidak akan terbatas. Mileye ragu-ragu, lalu berkata, kalau begitu tidak ada jalan memutar. Dia juga percaya bahwa dia tidak akan sesial itu. Mereka bertiga melanjutkan perjalanan, dan setelah beberapa saat, Mileye melihat kuil teratai, yang tingginya 9 kaki dan lebar beberapa kaki. Di depan kuil teratai masih terdapat beberapa futon, namun futon tersebut sudah ternoda debu tebal. Tak hanya itu, kuil teratai juga diselimuti jaring laba-laba, sepertinya sudah lama tidak digunakan. Mileye melihat ke sekeliling kuil teratai, dan ada perasaan sedih di sekelilingnya. Amel berkata dengan lembut, dulu kala, tempat ini sangat ramai, dan juga merupakan tempat suci yang langka di dunia bawah. Sayang sekali sekarang. Mileye melirik ke kuil teratai, dan berkata, ayo pergi. Amel mengangguk. Ketiganya akan pergi, tetapi pada saat ini, cahaya Buddha keluar dari kuil teratai. Melihat pemandangan ini, ketiganya tertegun. Mileye memiliki garis-garis hitam di seluruh wajahnya. Sial, dia benar-benar setidak beruntung ini. Tepat ketika Mileye hendak melarikan diri, seorang biksu berjubah emas tiba-tiba muncul di atas altar teratai. Di belakang biksu itu ada cahaya Buddha. Iglonan. Ekspresi Mileye agak jelek. Iglonan di depannya terasa seperti langit berbintang yang luas, tak terduga. Jika bertarung, dia khawatir dirinya akan sedikit kewalahan. Adelinanya juga terlihat sedikit jelek. Mileye ini terlalu sial, bukan? Sudah berapa tahun Iglonan ini tidak muncul? Dan orang ini baru saja muncul. Amel melirik Iglonan, tetapi tidak berbicara. Iglonan memandang Mileye, dengan sedikit keterkejutan di matanya, penyebab bencana. Mileye terdiam. Dia sedang berpikir sekarang, haruskah dia bertarung atau melarikan diri? Atau bermain-main? Tapi biksu agung ini tidak terlihat seperti orang bodoh. Pada saat ini, Amel di samping tiba-tiba mengatupkan kedua tangannya dan berkata sambil tersenyum, Iglonan. Iglonan memandangi Amel, dan dia tersenyum tipis, kamu juga di sini. Amel mengangguk. Iglonan berkata dengan lembut, kamu. Amel tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Iglonan sedikit tersenyum, aku tidak akan bertanya lagi. Amel berkata, Iglonan, apakah kamu merasakan sesuatu? Iglonan memandang Mileye, apakah kamu murid keluarga Buddha? Mileye tersenyum dan berkata, tidak. Iglonan memandang Mileye, ku dengar dunia Elysium dihancurkan oleh seorang pemuda, dan pemuda itu dulu memiliki banyak koneksi dengan dunia Elysiumku, tapi kamu. Mileye mengangguk, ini aku. Iglonan tertawa kecil dan berkata, anak muda, mengapa kamu ingin menghancurkan dunia Elysium? Mileye berkata, dunia Elysium ingin merampok ruang bukuku dan membunuhku. Iglonan menghela nafas dengan suara rendah, serakah. Saat dia mengatakan itu, dia menatap Mileye, aku masih bisa merasakan aura kepolosan di dalam dirimu. Sepertinya dia tidak hanya menyalin kitab Taoisme yang telah diteruskan kepadamu, dia juga mewariskan kepadamu silsilah dharmanya sendiri. Mileye mengangguk, ya. Iglonan memandangi Mileye, apakah kamu tidak memiliki sesuatu yang ingin kamu katakan kepadaku? Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, Sang Buddha berkata,
kapan waktunya untuk membalas ketidakadilan? Menurutku, mari kita lupakan saja. Oh. Setelah itu, Adelina Ye tiba-tiba tidak bisa menahan tawa, tetapi merasa ada yang tidak beres. Dia memaksakan diri untuk menahan diri, tetapi itu sangat sulit. Amel di samping juga menggelengkan kepalanya. Orang ini telah memusnahkan dunia Elysium, tapi sekarang menyuruh pihak lain untuk melupakannya. Mengapa dia sangat berkulit tebal? Iglonan memandang Mileye dan terdiam sesaat. Jelas, ini adalah pertama kalinya dia bertemu orang seperti itu. Saat ini, Mileye berkata lagi, "Iglonan, keluarga Buddhis memperhatikan keadilan, apakah ini benar?" Iglonan mengangguk, "Ya." Mileye menatap Iglonan, "Saat aku dibuli oleh dunia Elysium, kenapa Iglonan tidak muncul untuk menghentikan mereka?" Iglonan menggelengkan kepalanya, "Aku sudah lama tidak ikut campur dalam urusan dunia atas." Mileye bertanya lagi, "Lalu mengapa Iglonan meminta pertanggungjawabanku sekarang? Apakah itu adil?" Iglonan memandang Mileye, "Kamu telah membunuh banyak makhluk hidup, dan itu merupakan kejahatan yang serius. Aku bisa menyelamatkanmu." Mileye tiba-tiba berkata, "Iglonan, kamu tahu bunga Bian dari jembatan Naihe?" Iglonan mengangguk, "Iya." Mileye tersenyum dan berkata, "Dia telah disiksa dengan polos selama begitu banyak nyawa. Bukankah orang yang menyiksanya bersalah atas kejahatan serius? Mengapa kamu tidak menyelamatkannya?" Iglonan tidak berbicara. Mileye tersenyum dan berkata, "Aku tahu, karena dia kuat dan memiliki status yang tidak biasa, sehingga kamu tidak berani menyelamatkannya, atau bahkan menunjukkan belas kasihan untuk menyelamatkan bunga Bian, bukan?" Iglonan melihatnya, tetapi tetap tidak berbicara. Mileye melanjutkan, "Keluarga Buddhis menekankan welas asih yang besar, tetapi welas asih dari keluarga Buddhis juga bergantung pada orang, bukan?" Iglonan menghela nafas dengan suara rendah dan tidak berbicara. Mileye ingin mengatakan sesuatu, tetapi Amel menarik lengan baju Mileye, tetapi Mileye tidak dapat berhenti. Dia melanjutkan, "Iglonan, kamu mengatakan bahwa neraka tidak kosong, dan kamu bersumpah untuk tidak menjadi Buddha, tetapi pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa neraka tidak pernah kosong? Masalahnya bukan di neraka, tetapi di dunia atas. Mengapa begitu banyak orang yang melanggar Tao? Karena ada ketidakadilan, dan ada perlawanan. Seperti dunia Elysium, mereka ingin mendapatkan kitab Taoisme, jadi datang untuk merampokku. Iglonan, menurutmu apakah perilaku mereka layak?" Amel menarik lengan Mileye lagi, namun Mileye memelototi Amel, "Jangan hentikan aku. Aku akan terus bermain-main." "Oh tidak, aku masih terus bicara." Saat dia berbicara, dia melihat ke Iglonan. Sang Buddha mengatakan bahwa semua makhluk hidup adalah sama, tetapi menurutku, mereka tidak sama sekali. Senior yang mengajariku Dharma, memberitahuku bahwa semua makhluk hidup sama dalam pandangannya. Singkatnya, aku percaya karena dia tidak memiliki standar ganda. Iglonan, kamu. Setelah itu, Amel tiba-tiba meraih tangan Mileye, dan berkata, "Dia bilang dia ingin menyelamatkanmu, yaitu untuk memurnikan beberapa karma buruk dalam dirimu. Itu adalah hal yang baik. Apakah kamu tidak tahu berapa banyak orang yang menginginkan posisimu saat ini?" Mileye berkedip, "Bukankah itu bermaksud membunuhku?" Sudut mulut Amel sedikit berkedut. "Siapa yang memberitahumu bahwa menyelamatkan nyawa berarti membunuhmu? Apakah kamu tidak pernah mendengar sepatah kata pun? Ketika Buddha menyelamatkan semua makhluk hidup, dia berkata dia ingin menyelamatkanmu, dan dia ingin menyelamatkan hal-hal buruk yang ada dalam dirimu. Apakah kamu mengerti sebab akibat dari pikiran jahat yang baik?" Mileye memandang Amel, "Kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal?" Amel merentangkan tangannya,
Kamu tidak bisa dihentikan. Mileye terdiam lama, lalu berkata, apa yang harus aku lakukan sekarang? Ini sangat canggung. Bersambung.